Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وبالمخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa 'ala jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi ni'matil iman wal islam wa fi'lis siyam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihid tulam, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat fi hadzal masjid wa fi buq'ati hadzal masjid wa fi hawali hadzal masjid. Mari kita bersama-sama untuk melanjutkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk meneruskan ketakwaan kita kepada Allah, di mana selama bulan Ramadan kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih, juga tadarus Al-Quran. Mari kita tingkatkan lagi, paling tidak kita pertahankan lagi, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ini. Selama dua kali masjid tidak melaksanakan sholat Idul Fitri karena pertimbangan kesehatan, memenuhi peraturan anjuran dari pemerintah Republik Indonesia. Maka dari itu pada pagi hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kumpul, bisa bertemu di Masjid Mubarak ini, di tempat Mubarak ini, untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan puasa kita, mudah-mudahan sholat tarawih kita, mudah-mudahan zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat di hadzal masjid, di adai salatul Id. Dalam kehidupan kita ada kedua orang tua kita. Dalam kehidupan kita ada
ada adik kakak kita. Dalam kehidupan kita ada saudara-saudara kita, ada pak lek, paman, bude, tante, dan seterusnya. Juga ada presiden, juga ada wakil presiden, juga ada menteri-menteri, juga ada kepala desa, juga ada perangkat desa, juga ada bapak camat, juga ada bapak bupati, juga ada bapak gubernur, juga ada wakil-wakil kita. Ini kehidupan kita. Ada teman kita, ada teman sejawat kita, ada teman sepekerjaan kita, ada tetangga kita. Semuanya itu tidak lepas dari kehidupan kita selama ini. Yang perlu kita perhatikan, kita harus bersikap bagaimana, harus berakhlak bagaimana dalam menghadapi kehidupan itu. Ada kedua orang tua kita, ada kakak adik kita, ada tetangga kita. Harus bagaimana? Mari kita sejenak kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Status sosial kita di masyarakat kita tidak sama. Ada pembantu, ada yatim, ada miskin, ada orang tidak mampu, ada yang orang kaya, ada terpelajar, ada yang pas-pasan. Ini semuanya kehidupan kita. Allah menganjurkan supaya kita bersikap baik, berakhlak baik, berbudi pekerti yang baik. Pertama kepada siapa? Kedua orang tua kita, bapak ibu kita. Karena ini merupakan keluarga kecil, terbentuknya masyarakat besar, seluas masyarakat Indonesia dimulai dari bapak, ibu, dan anak. Terus muncul keluarga besar. Ada kakak, ada adik, ada bude, keluarga besar. Terus di komunitas kita, kehidupan kita sehari-hari, kita punya tetangga, kita punya teman, kita punya saudara, ada teman-teman ngaji, ada seprofesi, sejawatan, dan seterusnya. Harus bagaimana? Harus berbuat baik, harus berakhlak baik, harus pakai etika. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka dari itu alhamdulillah, setelah kita melaksanakan hablum minallah, pelaksanaan puasa di bulan Ramadan sifatnya sangat-sangat pribadi. Yang tahu hanya yang melaksanakan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai alasan apapun, pakai cara apapun, yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan. Ulama umum, ulama Nusantara, dalam menyampaikan ajaran Islam, khususnya di bumi Nusantara, sangat-sangat santun. Karena hubungan kepada Allah kita husnudzon, sudah insya Allah
kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah yang haqqun minallah, insya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sesama manusia yang sering kita ketemu, yang berkali-kali kita ketemu, mungkin dalam sehari-hari kita bergaul, maka dari itu orang kuno begitu ketemu, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Bahasa gaulnya milenial 00. Ini pun harus sampai pada hati. Kalau sudah bilang 00 atau kosong, ra'an nilai ini sampai luhur, saking tingginya. Maka dari itu saya melihat dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas menerima dan memberi, menjual dan membeli, hormat ya dihormati, membantu juga dibantu, mohon bantuan juga kita membantu. Semuanya itu Allah berfirman kaitannya dengan orang-orang yang baik. Ayat An-Nisa, surat An-Nisa. Ini tadi yang saya sampaikan. Wallahu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Kalau orang tidak bersikap baik terhadap kedua orang tua, di samping dosa, tidak berbuat baik kepada tetangga, tidak berbuat baik terhadap sesama, ini termasuk mukhtalan fakhur. Wong yang enggak kemudian sombong karena tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian untuk mewujudkan kehidupan tadi, kita nggak bisa lepas dari infak, memberi, menerima, mencari, mengeluarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Surat Al-Imran ayat di depannya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga tadi akan disiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Di sini ada takwa ritual, yaitu haqqun minallah ansih. Juga ada takwa sosial. Kita nggak bisa lepas karena kita makhluk sosial. Siapapun, dimanapun, jabatannya apapun, pasti membutuhkan sesama manusia. Maka dari itu di sini Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa sosial itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian hartanya, mengeluarkan sebagian hartanya fis sarra, di dalam kacamata, juga wad dharra, dalam kesukaran. Sesukar apapun kita tetap mengeluarkan infak berupa nafkah untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, juga untuk tetangga kita. Kalau tersisa, kalau ada lebih, bisa roh. Karena kita berhubungan terhadap sesama manusia, pasti tidak menutup kemungkinan muncul emosi, muncul kebencian, muncul ketidaksenangan, bahkan naudzubillah sampai hasad, ghibah. Maka di sini Allah berfirman meneruskan,
Orang-orang yang bertakwa sosial yaitu wal-kadhiminal ghaidz. Wong-wong sing bisa mempet amarahnya, bisa mengendalikan, bisa menekan amarahnya. Karena ada pada kita sebagai manusia pengaruh syaitaniyah dan pengaruh rahmaniyah. Kenapa kita tidak maksum, tidak dijaga dari dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kadang-kadang muncul akan emosi, akan benci, wal kadhiminal ghaidz. Kalau kita di rumah sendirian bertahun-tahun gak dapat pahala, kaitannya dengan ngempet kebencian, karena kita tidak tahu, hanya di rumah saja. Sekalipun saat ini orang-orang di rumah tidak pernah bergaul kanan kiri, tapi pegangnya HP, bisa jadi dosanya tetap besar. Kenapa? Dia sering share, memfitnah, bikin narasi, adu domba. Gini, wal kadhiminal ghaidz. Kemudian wal 'afina 'anil nas. Memberi maaf sebelum kita dimintai maaf oleh teman kita. Memberi ampunan sebelum teman kita minta ampun kepada kita. Wal 'afina 'anil nas. Tiga inilah yang sehari-hari akan menyelimuti kita, sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang baik, takwa sosial, yaitu harus kita perhatikan. Infak saat sekarang tidak infak kemarin. Infak saat ini tidak infak hari esok. Karena kenikmatan yang kita terima dari Allah kemarin sudah kita terima, saat ini sudah kita terima. Kebanyakan orang mengatakan wingi wis kok, seulah kepengker wis kok, tapi lupa bahwa kenikmatan Allah yang diterima saat ini lebih banyak daripada 1 bulan yang terlalu. Ini kebiasaan seperti ini. Wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan, bukan hanya zakat. Kalau zakat itu merupakan kewajiban, harus sedekah sunnah, infak jariyah, juga hibah yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya orang-orang yang baik yaitu orang yang memperhatikan kaitannya dengan infak, juga mengendalikan amarahnya, juga pemaaf, memberi maaf kepada orang lain. Rasulullah SAW mengukur keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma li akhihi. La yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum dianggap orang yang beriman sempurna sehingga dia senang apa-apa untuk orang lain seperti halnya senang untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya menerima pemberian senang, coba kita alihkan kepada orang lain. Kalau kita punya uang senang, coba kita alihkan kepada orang lain. Ini ukuran. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Ukuran ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamu, menghormati tetangga. Ukuran keimanan kepada Allah dan hari
kepada tetangga kita, menghargai, menghormati kepada tamu-tamu kita. Padahal tiap harinya kita tidak lepas menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyukurinya adalah wajib. Wajib bukan sunnah. Kaitannya dengan nikmat Allah, kita bersyukur hukumnya wajib. Karena kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nikmat-nikmat Allah yang datang kepada kita berupa apapun, ada yang langsung, kenikmatan langsung dari Allah, ada yang lewat perantara manusia, perantara sesama, sehingga kita perlu untuk berterima kasih kepada sesama. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada sesama manusia, maka orang tersebut tidak bakal bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada kita banyak sekali dengan perantara sama manusia. Perantara dari manusia, nikmat ilmu, nikmat apapun sudah, nikmat yang lain itu harus kita syukuri, kita berterima kasih kepada sesama manusia, sama kita, supaya kita tercatat bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di masyarakat kita, di sekeliling kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang menghormati, ada yang tidak menghormati. Mari kita kembali kepada kewajiban kita masing-masing. Jangan menunggu untuk berbuat baik, jangan menunggu ikhlas kalau mau berbuat baik. Berbuat baik dulu, kemudian mudah-mudahan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ikhlas dalam melaksanakannya. Waqad warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawalin kaman shoma ada. Masih ada lagi anjuran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua dengan janji Allah dan Rasulullah, sokomi puasa 6 hari setelahnya Idul Fitri, khususnya berturut-turut, khususnya tidak berturut-turut tidak apa, maka orang tersebut sama halnya puasa 1 tahun penuh. Hal inilah yang menjadi cikal bakal sawalan di Kalium. Kama qala walidi yuhumidullah irfan. Artinya bagi masyarakat Kalium, zamannya sejak zaman Mbah Irfan, zaman Mbah Musa, zaman Mbah Abdul Baqi sampai zaman Ki As'ari, kalau pas Syawal tanggal 1 setelahnya sholat Idul Fitri langsung ke makam kedua orang tua keluarga masing-masing. Kiai menerima tamu 1 hari. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya melaksanakan puasa 6 hari. Kemudian pas hari ke-8, berarti 1 minggu dari pelaksanaan Idul Fitri, masyarakat Kalium, khususnya para kiai, para di kampung semuanya, pagi hari langsung bareng-bareng ke makam kesepuhan Mbah Sunan Katok, Mbah Pangeran Jumina, kesepuhan. Dari kampung dipimpin oleh ki setempat, semuanya kumpul langsung
sampai di makam yang dituju di sana di Sunan Gatong, kemudian sampai di makam Ki Asy'ari, dulunya sebelum ada Ki Asy'ari, sampai ke Ki Asy'ari itu bareng-bareng. Tambah rame, tambah rame, tambah rame, tambah rame, banyak yang menjual, meremok, menjadi peristiwa Syawal. Kama Allah walidi bahwa pas tanggal 8 itu tidak hari atau tanggal wafatnya Ki Haji Asy'ari. Kenapa wafatnya Ki Haji Asy'ari Ki Guru itu pada tanggal liburan Ramadan? Yang mengatakan itu Syawalan kama Allah walidi itu tesesanan zaman Mbak Revan orang terus itu bulan bareng terus dikemas menjadi Syawal, tidak salah, tidak apa-apa. Kenapa? Itu semuanya untuk menghormat kepada guru kita, kepada kiai kita, juga kepada kedua orang tua kita, kepada masyayikh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, man asallaha fi yaumil 'id fa ka'annama asallaha yaumal 'id. Barang siapa yang melaksanakan maksiat di hari Idul Fitri, maka sama halnya orang tersebut maksiat, menentang, menulai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yaumil wa'id, di dalam hari pembalasan atau di hari ancaman. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi Idul Fitri ini dengan baik. Silaturahim biasa diteruskan, ujung-ujung diteruskan, mohon maaf lahir batin diteruskan, mengatakan mohon maaf diteruskan, karena itu hal baik, nilainya nilai baik. Minal aidin wal faizin itu pun baik, bukan haram, tidak bertentangan dengan syariat, karena itu sifatnya apa? Makruf adi, kebaikan ada. Kalau tidak bertentangan langsung dengan syariat boleh dilaksanakan, akan mendapatkan pahala kalau toh diniati dengan baik. Makruf adi, kebaikan ada yang tidak bertentangan dengan syariat, halal atau haram yang tidak bertentangan, teruskan saja, tidak apa-apa. Mubah pun tidak apa-apa, diniati dengan baik akan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pada manfaatnya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqburin wal maghfurin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadillahis sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa qala warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, hamdan katsiran daman aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhamna liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalqi wal bashar, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa afdalul khairat wastamitu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. فأجيبوا الله ويتوقع إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من إلا وداكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا من برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خذل الدين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت.
هذا حالنا لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحش والمنكر والبغي والسيوف والمختلطة والشتات والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا صيامنا ربنا تقبل منا تراويحنا ربنا تقبل منا تراويحنا ربنا تقبل منا تراويحنا ربنا تقبل منا فطرتنا ربنا تقبل منا فطرتنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا فطرتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأقربائنا ولمشايخنا ولجميع الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم لا تجعل قبرهم روضة من رياض اللهم لا تجعل قبرهم روضة من رياض من كفر النيران. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله